Beda adatku, beda hataku, beda godaku. Tiga hal itulah yang menjadi dasar pemikiran Raja Silahi Sabungan untuk memberikan ciri khas bagi suatu peradaban di Huta Silalahi Nabola. Raja Silahi Sabungan merupakan leluhur marga Silalahi yang berada di Huta Silalahi Nabola. Awal mula perjalanan Raja Silahi Sabungan di desa Silalahi ini adalah di Pasur Paranggiran atau kawasan yang dikenal sakral. Di tempat inilah Raja Silahi Sabungan banyak mendapatkan ilmu atau kekuatan dari Sang Pencipta. Di tempat ini pula lah Raja Silahi Sabungan mengasah atau menguji ilmu yang didapatnya. Seiring berjalannya waktu dan fokus melatih diri di Pasur Paranggiran, Raja Silahi Sabungan mulai membuat beberapa ciptaan atau wujud yang bisa dipahami dan dipergunakan untuk keturunannya di kemudian hari. Seperti batu sigadap, yang mana batu sigadap digunakan sebagai tempat untuk mengadili ketika ada permasalahan atau perselisihan di keturunan Raja Silahi Sabungan. Tak hanya di Pasur Paranggiran, Aek Sipaulohosa juga menjadi salah satu bukti lokasi kesaktian Raja Silahi Sabungan. Di mana menurut cerita masyarakat, Aek Sipaulohosa ini terjadi akibat permohonan Raja Silahi Sabungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sang istri, Pinggan Matio Boru Padang Batanghari, merasa letih seakan kehabisan tenaga di tengah perjalanan saat bersama Raja Silahi Sabungan. Horas, njuah-njuah, mejuah-juah. Halo pemirsa, apa kabar? Saat ini saya sedang berada di Desa Silalahi 3, tepatnya di Tugu Makam Raja Silahi Sabungan. Tugu Makam Raja Silahi Sabungan merupakan salah satu peninggalan dari leluhur masyarakat Silalahi. Raja Silahi Sabungan juga meninggalkan beberapa kebudayaan, seperti gondang dan tortor. Gondang dan tortor yang ada di Desa Silalahi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Seperti apakah itu? Pemirsa, saat ini saya sudah temu janji dengan Bapak Tony Sidebang, merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Silalahi. Oke pemirsa, langsung aja yuk! Bapak Tony Sidebang menjadi salah satu dari keturunan Raja Silahi Sabungan yang terus menjaga dan melestarikan atau memperkenalkan cerita sejarah perjalanan Raja Silahi Sabungan di Desa Silalahi ini. Ia rutin datang dan membersihkan Pasur Paranggiran, membuka mata setiap orang yang datang tentang berbagai hal yang benar dan salah, serta tidak boleh dianggap sepele untuk menghormati cerita sejarah suatu peradaban. Halo Pak. Yo. Tony, apa kabar? Selamat siang. Horas juah-juah. Horas njuah-njuah. Bapak Tony Sidebang juga turut menjadi pemandu di Tugu Makam Raja Silahi Sabungan ini. Dengan penuh kebanggaan, ia akan menyampaikan rentetan perjalanan Raja Silahi Sabungan bagi siapa saja yang datang ke Tumaras atau Tugu Makam Raja Silahi Sabungan. Keturunan Raja Silahi Sabungan atau pengunjung yang datang ke Tumaras ini berasal dari berbagai daerah. Tentunya dengan tujuan awal mereka adalah untuk mengunjungi makam leluhur yang telah meninggalkan berbagai kebaikan, pelajaran hidup, hingga peninggalan budaya. Tak hanya itu, sebagai bentuk menghargai dan rasa syukur hingga terus menjalin tali silaturahmi antar sesama keturunan Raja Silahi Sabungan.
Setiap tahunnya selalu dilakukan pesta Raja Silahi Sabungan, tepatnya pada bulan November. Acara tersebut setiap tahunnya dilakukan secara bergiliran oleh setiap marga dari keturunan Raja Silahi Sabungan. Raja Silahi Sabungan memiliki 8 anak, yakni Loho Raja atau Si Haloho, Tungkir Raja atau Si Tungkir, Sondi Raja atau Rumah Sondi, Butar Raja atau Si Dabutar, Dabariba Raja atau Si Dabariba, Debang Raja atau Si Debang, Batu Raja atau Pintu Batu, dan Tambun Raja atau Tambunan. Acara ini juga terbuka bagi umum dan menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang sejarah Raja Silahi Sabungan dan kearifan lokal yang ada di Desa Silalahi, Kabupaten Dairi. Tempat Paranggiran itu selalu ramai dikunjungi keturunan Silahi Sabungan, termasuk Tugu Makam Raja Silahi Sabungan ini. Karena setiap tahun kita berpestaria atau merayakan pesta Raja Silahi Sabungan itu sekali setahun, itu sekitar setiap bulan 11. Tanggalnya ditentukan oleh panitia. Hal yang paling saya ingin ketahui tentang Raja Silahi Sabungan adalah peninggalan budaya yang beliau tinggalkan di Desa Silalahi ini, yakni gondang dan tortor. Meskipun hampir seluruh daerah di Tanah Batak memiliki gondang dan tortor, namun gondang dan tortor yang ada di Desa Silalahi berbeda atau memiliki ciri khas tersendiri. Nah Pak, peninggalan Raja Silahi Sabungan ini kan ada 2 kebudayaan, Ya. gondang dan tortor. Betul. Nah, perbedaan gondang dan tortor yang ada di Silalahi ini apa sih Pak berbedanya dengan daerah yang lain? Oh ya, begini. Kalau gondang Silahi Sabungan itu ada terbagi 2, namanya gondang Sitolubulutolu dan gondang Silahi Sabungan. Nah, di dalam gondang Sitolubulutolu itu tidak pernah ditortorkan, tetapi di dalam gondang Silahi Sabungan itu adalah ditortorkan dengan beberapa ritual. Nah, caranya, geraknya itu berbeda dengan tortor orang Batak lain. Jadi kalau gondang Tolupulutolu itu kita tidak bisa menortorkan atau menarikan, tapi kalau gondang Silahi Sabungan itu khusus untuk ditarikan atau ditortorkan. Itu perbedaan-perbedaannya sangat banyak sekali. Agar semakin paham dan untuk melihat lebih jelas seperti apa perbedaan gondang dan tortor khas Silalahi peninggalan Raja Silahi Sabungan, Pak Tony Sidebang menawarkan saya untuk melihat langsung penampilan gondang dan tortor yang ada di Desa Silalahi II. Masyarakat di Desa Silalahi memiliki rasa cinta yang besar terhadap peninggalan leluhurnya. Seperti yang dilakukan oleh inang-inang ini contohnya. Meskipun memiliki rutinitas masing-masing, namun karena kecintaan terhadap tari tortor, dengan senang hati mereka meluangkan waktu untuk menari. Dengan tujuan agar budaya peninggalan Raja Silahi Sabungan ini tidak lekang oleh waktu dan terus dilestarikan, serta dikenal oleh generasi keturunan Silalahi. Sebagai pelengkap acara adat ataupun pada saat penampilan tari tortor, salah satu pakaian yang digunakan oleh para penari ini dinamakan ulos simakat akad, yakni ulos khas dari Desa Silalahi. Memiliki motif yang terbilang sulit sehingga pedadun ulos bisa menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu helai ulos. Sejarah yang tidak boleh dilupakan dari ulos yang ada di Silalahi ini adalah ulos yang berakar dari hasil kerajinan pinggan Matio Boru Padang Batanghari, istri dari Raja Silahi Sabungan. Sebagai keturunan Raja Silahi Sabungan, Bapak Tony Sidebang merasa memiliki panggilan hati untuk terus melestarikan peninggalan budaya gondang dan tari tortor khas Silalahi ini. Berbagai upaya telah dilakukannya, mulai dari memperkenalkan budaya tortor dan gondang khas Silalahi kemanapun ia melakukan perjalanan, bukan hanya di Tanah Dairi, namun juga ke berbagai daerah di Indonesia, hingga meluangkan waktu untuk mendampingi pertunjukan gondang dan tortor seperti saat ini. Semakin penasaran, saya mencoba untuk memberanikan diri menghampiri Inang untuk belajar tari tortor khas Silalahi. Halo Inang. Halo. Duh, bagus banget narinya.
Iya. Boleh diajari nggak ya, Nang? Boleh. Penasaran banget soalnya. Ini Iya. apa namanya ya, Nang? Ulus apa? makatakan. Oh, Iya. boleh dipinjam nggak ya? Boleh, Nang? boleh. Ini aja ya. Ya, pinjam ya. Ya, dipinjam. Iya. Oke, kayak mana caranya? Gini, Nang, gini, narinya? sini. Nah, gini dulu. Gini. Nah, 1, 2, 3. Buka tangannya. Oh, dibuka. Ke kanan. 1, Kanan, 2, tengah. 3. Udah itu ke bawah. Nah, kita menerser ya. Menerser. Iya. Gini kakinya. Kakinya. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, Oh, segitiga. 3. Iya, Oke. iya. Ulangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke atas ini. Ini. Nah, kita kira lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti Oke. itu, Inang. Oke, ini namanya tortor apa ya, Nang? Tortor Silahi Sabungan. Silahi Sabungan. Iya. Oke, boleh kita Apa? pakai musik nggak ya? Boleh Penasaran. dong. Iya. Iya. Kini saya telah melihat secara langsung seperti apa perbedaan tortor yang ada di Desa Silalahi. Yang pertama adalah tortor tapi tidak ditortorkan, yakni pada awal penampilan tarian tortor yang biasanya langsung dilakukan gerakan tari, namun tortor dari Desa Silalahi ini diawali dengan sikap hening. Sikap hening atau posisi penari dalam keadaan diam tersebut dilakukan selama 33 kali ketukan gondang. Raja Silahi Sabungan menciptakan alat musik gondang Silalahi dengan sebutan gondang Sitolu Pulutolu. Dari segi ukuran dan ketukan gondang Silalahi sangatlah berbeda dibanding dengan gondang Toba. Begitu juga dengan alat musik pendukung gondang Silalahi seperti sarune yang memiliki ukuran lebih kecil dari sarude Toba dan juga ukuran gongnya lebih kecil. Makna dari gondang Sitolu Pulutolu adalah 33 kali pemujaan, dimulai dari 11 ketukan, pemujaan paling rendah atau Debata Banua Toru, 11 ketukan pemujaan tinggi atau Debata Banua Tonga, dan 11 ketukan pemujaan kepada Yang Maha Tinggi atau Debata Banua Ginjang, atau puji-pujian Tumula Jadi Nabolon. Perbedaan gondang dan tortor peninggalan Raja Silahi Sabungan yang kedua adalah somba atau menghargai, yakni gerakan berputar yang dilakukan untuk menghargai raja-raja yang datang maupun yang tidak datang. Gerakan ini hanya ditemui pada tortor dari Silalahi. Dan yang ketiga adalah perbedaan pada manerser. Manerser dalam tari tortor khas dari Silalahi ini berbeda dari daerah lain. Contohnya seperti Toba memiliki manerser yang sejajar, sedangkan di Silalahi, manerser harus berbentuk segitiga. Menjelajah alam Silalahi Nabolak membuat saya semakin bersyukur dapat melihat berbagai keindahan dan kekayaan budaya serta keramah tamahan masyarakatnya dalam balutan peninggalan sejarah leluhur. Pemirsa, cerita perjalanan Raja Silahi Sabungan membuka mata kita bahwa pentingnya generasi penerus untuk selalu menjaga dan melestarikan cerita sejarah dan budaya. Salah satunya, semangat dari generasi penerus Silalahi yang masih saja melestarikan cerita sejarah dan budaya mereka berupa gondang dan tari tortor ciri khas Silalahi. Eta tu Silahi Sabungan tao nabola nasohaha bangan nilali. Saya Irma Devriani Hasibuan, Horas, Juan Jua, Mejuah Jua.